Sore hari ini kita belajar tentang seorang pribadi di dalam Alkitab yang bernama Abraham. Dan saya ingin kita semua menerima berkat seperti yang Abraham terima. Karena itu merupakan janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa olehnya semua kaum di muka bumi ini diberkati. Dan Anda dan saya menjadi bagian dari kaum di muka bumi ini. Tuhan tidak berkata bahwa hanya yang ada di Timur Tengah yang diberkati. Tidak. Tuhan tidak berkata bahwa hanya yang ada di tanah Kanaan yang diberkati. Tapi di situ Tuhan memberikan indikator geografis, yaitu seluruh muka bumi. Kita yang ada di Indonesia, kita yang ada di Semarang juga ikut diberkati karena Bapak Abraham sudah menerima berkat itu buat kita. Haleluya saudara. Saya mengajak kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Buka Alkitab saudara, kita akan belajar bersama-sama. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita melihat yang pertama di dalam ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Abram saudara, waktu itu Abram masih berada di tempat asalnya di Mesopotamia. Namanya masih belum berubah menjadi Abraham. Apa kata firman Tuhan kepada Abram? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba baca ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta apa? Membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Lihat ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum, olehmu artinya kaum itu apa? Identitas, suku, etnik. Sampai pada level terkecil kelompok manusia itu etnis. Semua kaum, semua etnis di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saudara, ini adalah janji pertama dari perjumpaan Elohim dengan Abraham. Dan ketika terjadi perjumpaan itu, kita melihat ada 3 kelompok yang dijanjikan oleh Elohim itu kepada Abraham. Itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Dan itu akan menjadi refleksi bagi kehidupan iman dan rohani kita sebagai anak keturunan rohani Abraham. Jangan lupa saudara, mengapa kita berhak atas berkat yang diberikan kepada Abraham? Karena ada hak penghubung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui Yesus maka kita menjadi orang yang sudah terhisap ke dalam perjanjian Elohim dengan Abraham. Kita juga mendapat bagian yang sama seperti didapatkan oleh keturunan daging Abraham hari ini, itu orang Israel. Makanya kita disebut sebagai Israel rohani. Amin. Kelompok yang pertama dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan dari Elohim kepada Abraham adalah perintah. Itu ada di dalam ayat yang pertama. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di situ ada unsur perintah. Karena Elohim jelas-jelas berkata kepadanya, memberikan perintah pergilah. Ini bersifat imperatif. Tidak ada pilihan kecuali menaatinya. Maka seharusnya kalau kita mendapat perlakuan yang sama, saudara, ketika kita mendapat perintah dari Elohim, maka sebenarnya kita tidak boleh berkata, tunggu ya sebentar ya Tuhan, sebentar ya saya berpikir-pikir dulu ya. Tidak boleh. Sifat imperatif itu laksanakan seketika. Karena ada mandat besar yang diberikan kepadamu. Maka Elohim berkata kepada Abraham, pergilah. Kalau dikatakan pergilah, berarti Anda diminta untuk meninggalkan sesuatu. Entah itu meninggalkan tempat lamamu, entah itu meninggalkan pekerjaan lamamu, entah itu meninggalkan hobimu, entah itu meninggalkan kediamanmu. Tapi yang Tuhan maksudkan, tinggalkan itu. Pergilah, tinggalkan sesuatu. Berarti itu ada di belakang kita. Kita mau kemana? Tuhan, Elohim berkata, bahkan di situ dikatakan meninggalkan negeri, meninggalkan sanak saudara, dan meninggalkan rumah bapamu ini. Semua aspek tentang kepemilikan itu harus ditinggalkan oleh Abraham. Negeri,
Di situ kan Abraham orang kaya, dia harus meninggalkan semuanya. Sanak saudara itu adalah kerabatnya, banyak di situ. Dia harus meninggalkan itu. Bahkan hal yang lebih pribadi, hal yang lebih spesifik, orang tua harus ditinggalkan. Kemana? Kan tadi ada kata pergilah. Berarti kita meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu. Kemana saudara? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, apa maksud Tuhan berkata hal yang sama kepada Abraham dan kepada kita? Kadang-kadang ketika Tuhan membawa kita di dalam rencananya, sebenarnya Tuhan sudah menetapkan ada tujuan-tujuan baru di dalam hidup kita. Ingat, Tuhan punya masa depan, bukan kita. Kita hanya bisa pergi ke tempat masa depan yang Tuhan tujukan ketika kita belajar taat. Pergilah, tinggalkan ini dan pergi ke sana. Kita tidak tahu ke sana itu seperti apa situasinya. Apakah lebih baik dari keadaan kita sekarang? Apakah lebih buruk dari keadaan kita sekarang? Hanya Tuhan yang tahu. Ini yang disebut dengan perjalanan iman. Perjalanan yang dilakukan semata-mata karena ketaatan. Coba kita bawa di dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang kita sudah sekolah, belajar, memiliki grade di dalam pendidikan. Kita pasti akan berpikir cukup lama sebelum mengambil keputusan. Kenapa ya saya harus pergi? Bukankah tempat yang lama ini sudah enak? Bukankah yang ini sudah nyaman? Bukankah segala sesuatu yang sudah saya miliki ini sudah baik? Tinggal menikmati. Kenapa harus mengambil resiko? Pergilah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi yang ada di depan sana. Saya tidak tahu apakah keadaannya jauh lebih baik. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini membuat kita gagal menaati perintah Tuhan yang imperatif. Sehingga apa? Kita tidak bisa lagi menjalani kehidupan ini dalam arah yang baru. Ingat yang saya katakan tadi. Bahwa kadang-kadang Tuhan memberikan arah baru dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita a new direction. Di mana kita harus pergi untuk kebaikan kita sendiri. Kita berada di dalam rencana Tuhan. Tuhan mau membawa kita dalam level yang lebih tinggi. Tapi apa yang membuat kita tidak pernah menuju arah yang baru di dalam kehidupan kita? Karena kita sudah merasa nyaman dengan apa yang ada. Sebenarnya kalau Abraham mau, dia tidak perlu menaati perintah Elohim. Buat apa? Siapa Elohim? Tapi dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari perintah ini. Itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang dia tahu di Mesopotamia. Tuhan yang hidup. Itu sebabnya ada dorongan dari dalam dirinya. Ada arah baru. Perhatikan saudara, setiap kali Tuhan membawa kita dalam arah yang baru dalam hidup kita, maka Tuhan akan membawa kita di tepian. Sebuah tepian. Apakah kita mau belajar melangkah atau tidak? Seperti ketika Anda pergi ke pantai, saat air laut itu masih mengenai mata kakimu, Anda masih senang-senang. Kemudian Anda maju ke depan, maju lebih jauh, air sudah menggenangi selututmu, Anda masih menikmati itu. Dan maju ke depan. Ketika batas air laut itu sudah mengenai pinggangmu, di situ Anda akan berpikir, apakah Anda akan lanjut atau tidak. Kalau lanjut, maka air akan pasti lebih naik lagi levelnya. Kalau Anda tidak bisa berenang, itu berarti tenggelam. Kadang-kadang, arah baru itu memang menantang dan penuh resiko. Kadang-kadang saudara, tapi percayalah, ketika kita menempuh arah baru, di dalam rencana Tuhan, maka sebenarnya itu demi kebaikan kita sendiri. Haleluya. Itu yang menjadi poin pertama saudara. Yang kita pelajari dari kehidupan Abraham. Elohim memberikan kepadanya arah yang baru dan dia menaatinya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan kita? Bagaimana dengan ketaatan-ketaatan kita? Kita belajar dari Abraham. Dia menaklukkan segala pertimbangannya, kemampuan rasionalnya, karena dia percaya bahwa dia benar-benar menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Dan kita belajar kalau membaca seluruh kisah bapa leluhur kita ini, Abraham ini, kita belajar melihat dia sebagai orang yang benar-benar taat di dalam kehidupannya. Itu juga yang harus kita miliki. Supaya berkat yang turun dalam hidupnya bisa mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Iya. Poin yang kedua, lihat ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau, yang pertama tadi kan perintah. Setelah perintah dilaksanakan, maka Elohim memberikan janji. Bagian yang kedua adalah janji. Apa janji itu? Aku akan membuat engkau menjadi apa saudara? Bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah kelompok yang kedua, ini adalah kelompok janji. Dan janji ini bersifat personal. Diberikan secara khusus kepada Abraham. Tidak diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan secara khusus oleh Elohim kepada Abraham. Terima dulu ini ya saudara. Tidak diberikan kepada orang lain. Apa yang menjadi janji pribadi? Mengapa disebut janji pribadi? Karena covenant ini atau perjanjian ini terjadi antara Elohim dengan Abraham. Apa yang menjadi janji Elohim kepada Abraham yang pertama? Pertama, Abraham akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Kalau disebut sebagai bangsa yang besar, berarti adalah akan ada di satu masa di depan dalam kehidupan anak keturunan Abraham sangat banyak memenuhi sebuah tempat sehingga mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan ini terkait dengan janji Elohim kepada Abraham. Ketika Abraham berada di dalam tenda, Elohim memanggilnya keluar dari tenda, lihat langit itu, sebanyak bintang di langit itu. Aku akan membuat keturunanmu. Lihat pasir di tepi laut itu, sebanyak itu. Lihat pasir, bukan hanya di tepi laut, di gurun itu lihat pasir itu. Sejauh mata memandang kalau di padang gurun itu kan pasir. Sebanyak itu keturunanmu. Bisa dihitung? Enggak bisa dihitung, saudara. Bintang-bintang bisa dihitung? Enggak bisa dihitung. Dalam satu tata surya kita saja ada miliaran. Bagaimana dengan sistem tata surya yang lain? Dalam galaksi kita saja ada miliaran. Bagaimana dengan galaksi yang lain? Dan ada banyak sekali galaksi di alam semesta ini. Jumlahnya begitu banyak. Tuhan sedang membawa Abraham ke dalam level di mana bahkan imajinasinya itu saudara tidak bisa membayangkannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wow. Apalagi janji pribadi Elohim kepada Abraham. Dan memberkati engkau. Ada a special blessing yang diberikan kepada Abraham oleh Elohim. Hidup orang yang diberkati itu saudara, seperti hidup orang yang beruntung. Dimanapun dia pergi, dia diberkati. Apapun yang dia kerjakan, dia diberkati. Lawan dari berkat itu kutuk. Dimanapun dia membutuhkan pintu yang terbuka, tersedia pintu. Di mana dia membutuhkan pertolongan, ada orang yang datang untuk menolong dia. Itu artinya hidupmu diberkati. Ketika Elohim berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan aku akan memberkati engkau. Elohim sedang menegaskan bahwa segala hal menyangkut kepemilikan terhadap harta benda duniawi. Segala hal yang menyangkut keberhasilan di dunia ini. Ada level yang lebih tinggi dari sekedar kemampuan dan usaha manusia. Yaitu apa? Berkat Tuhan. Makanya kalau Anda membaca bagian Alkitab yang lain, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bukan susah payah bukan susah payah, saudara. Ketika berkat Tuhan menyertaimu, kita akan melihat hal-hal yang unggul secara komparatif dibanding yang dilakukan dan diterima oleh orang lain. Itu yang dialami oleh Abraham. Bahkan Elohim berkata kepadanya, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Ketika Elohim berkata memberkati engkau, dia mau beritahu kepada Abraham bahwa hartamu yang ada di Mesopotamia ini, tidak ada apa-apanya dibanding ketika engkau berada di dalam berkatku. Sehingga namamu menjadi masyhur. Apa itu yang disebut dengan nama menjadi masyhur?
Elohim bicara bahwa Abram akan memiliki nama baik yang dikenal oleh banyak orang. Saudara, hidup kita di dunia ini, saudara, akan dikenali dari dua hal setelah kita mati. Yaitu perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bahkan sebelum kita mati, selama kita hidup, kita dikenali dari perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ada pepatah itu yang berkata, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Namanya. Semoga saya tidak salah. Maka mari kita menjaga nama baik itu. Elohim berkata kepada Abram, aku akan membuat namamu masyhur. Berarti ada sesuatu dengan nama Abram yang membuatnya dikenal. Saya pernah pergi ke makam Abram, saudara, yang ada di Hebron, di Gua Makpela. Kebetulan yang bisa dilihat adalah makam Abram dan makam Sarah. 4 makam yang lain itu ada di seberang, bukan lagi milik orang Yahudi. Di situ ada tulisan yang sangat besar dari seorang rabi, yang kalau saya terjemahkan begini, saking besarnya berkat yang diterima oleh Abram dalam hidupnya, dan saking besar imannya, maka dampak dari semua itu adalah siapa saja yang memandang dia dan memandang makamnya akan ikut diberkati. Itu paham mereka, saudara. Jadi apa yang saya lakukan? Saya pandang lama-lama makam itu. Padahal saya bukan orang Yahudi. Saya foto di depan tempat itu. Itulah. Tidak ada orang yang bisa menandingi kemasyhuran nama Abram. Di mana dia disebut orang mengaitkannya dengan ketaatan. Di mana namanya disebut orang mengaitkannya dengan berkat. Di mana namanya disebut orang mengaitkannya dengan keturunan yang besar. Di mana namanya disebut orang mengaitkannya dengan iman yang luar biasa. Itu membuat masyhur. Dikenali di setiap generasi hidup manusia. Bahkan setelah dia mati pun namanya tetap disebut. Saudara, tidakkah saudara rindu memiliki nama yang seperti itu di dalam hidupmu? Haleluya. Coba mulai berpikir-pikir. Ini belum ada di Indonesia. Di barat, kalau orang meninggal, maka di nisannya akan diberikan catatan mengenai seluruh hidup orang itu. Yang menggambarkan hidupnya. Kira-kira kalau kita mati nanti, mau ditulis apa di nisan kita? Apakah mau ditulis orang yang malas ke gereja? Ya? Atau orang yang hidupnya seperti hamba. Wah. Setia sampai akhir. Coba mulai berpikir. Tidak ada salahnya. Nanti kalau aku mati, nama aku mau dikenang sebagai apa ya? Di nisanku. Sehingga keturunanku akan membacanya. Orang lain akan membacanya dan melihat. Jangan sampai ditulis nanti tukang kawin. Atau tukang utang. Anda rindu dikenali seperti apa? Janji Elohim kepada Abram, aku akan membuat namamu masyhur. Engkau akan terkenal dan dikenali oleh semua orang. Orang Kristen mengenali Abraham, orang Muslim mengenali Abraham, orang Yahudi apalagi mengenali Abraham. Begitu hebat dampak dari sebuah nama ini. Dan setelah janji tentang kemasyhuran nama, bahkan Elohim berkata kepada Abraham dalam kelompok yang kedua ini, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Anda tahu ini disebut dengan menjadi berkat, saudara? Menyebabkan berkat turun kepada orang lain. Siapa yang terhubung dengan Abraham akan ikut mendapat berkat. Coba lihat saat keluar dari Mesopotamia, Abraham ikut membawa sertanya kemenakannya. Karena mereka masih belum memiliki anak. Sarah mandul waktu itu. Jadi mereka membawa Lot. Pada akhirnya kita melihat bahwa Lot juga menjadi pengusaha yang besar. Memiliki harta kekayaan yang besar.
Sehingga akhirnya mereka memutuskan berpisah karena gembalanya berantem. Gembala Abraham berantem dengan gembala Lot. Padahal mereka adalah sanak keluarga. Mereka akhirnya memutuskan berpisah. Kenapa memutuskan berpisah? Karena mereka sudah sangat besar. Lot dari tidak punya apa-apa, dari anak kecil yang dibawa oleh Abraham menjadi seorang yang punya harta kekayaan yang begitu besar. Dari mana Lot mendapatkan itu? Ketika dia sudah terhubung dengan Abraham. Coba lihat ketika mereka berpisah. Apa yang didapatkan oleh Lot? Semua yang diperolehnya musnah di kota Sodom. Sehingga dia tinggal punya baju yang ada di badannya dan 2 orang putrinya. Bahkan istri yang dia sayangi berubah menjadi tiang garam. Endingnya itu loh saudara. Coba lihat. Kedua anak perempuannya itu akhirnya membuat bapaknya mabuk. Sehingga bapaknya menghamili mereka. Jadi kalau ada kuis dalam Alkitab, siapa tokoh di dalam Alkitab yang cucunya sekaligus sebagai anaknya? Ya Lot itu. Dia menjadi pengusaha anggur. Sehingga dimabukkan saudara. Ikut mabuk. Mereka menanam anggur di lereng bukit itu. Lihat endingnya. Engkau akan menjadi berkat. Dan itu juga bicara tentang hukum kehidupan. Ada orang-orang tertentu kalau hadir di samping kita, seperti kita itu antusias. Benarkah saudara? Ya, seperti kita itu rasanya semangat kita bangkit kembali. Tapi ada orang-orang ketika duduk di samping kita, udah ngantuk, kita makin ngantuk. Udah jengkel, makin jengkel. Lihat tampangnya aja, aduh. Ada yang seperti itu. Tidak memberikan dampak yang positif, sebaliknya memberikan dampak yang negatif. Tapi janji Elohim kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lihat bagian akhir dari janji itu. Selain menjadi berkat dan membuat nama masyhur, apa saudara? Engkau akan menjadi berkat. Artinya melalui hidup Abraham, orang lain ikut diberkati. Ini kelompok yang kedua. Mari kita bahas kelompok yang ketiga dan kita akan pelajari. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Di dalam kelompok yang ketiga ini kita melihat bahwa Elohim memberikan kepada Abraham semacam proteksi. Proteksi yang bagaimana saudara? Proteksi yang berdampak. Makanya di situ dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Bahkan di situ Elohim memberikan kepada Abraham dampak global. Apa dampak global itu? Olehmu semua etnis di muka bumi akan mendapat berkat. Makanya betapa hebatnya Abraham ini saudara. Tuhan bertindak kepada orang lain karena Abraham. Dan itu juga menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau menggunakan hidup kita untuk berdampak kepada orang lain. Berdampak kepada orang lain. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Jadi ketika orang memberkati Abraham, orang itu ikut diberkati. Tidakkah saudara rindu menjadi orang yang demikian? Kalau Anda memberkati orang lain, maka kalau Anda diberkati oleh orang lain, maka orang itu akan ikut diberkati. Kalau orang lain memberkati saudara, orang itu akan diberkati. Kalau orang lain mengutuk saudara, maka orang itu akan dikutuk. Anda tidak pernah tahu mungkin bahwa Anda diberkati oleh orang lain. Terlebih Anda tidak pernah tahu bahwa Anda dikutuk oleh orang lain. Bisa saja dia ngutukin di dalam hatinya. Tapi lihat, ini poin yang ketiga ini saudara. Dampak proteksi dan dampak global dari kehidupan seorang yang bernama Abraham. Yang sedang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Maka kalau kita memiliki hidup rohani, mungkin nggak bisa setara dengan Abraham. Tapi menjadikan Abraham sebagai teladan kehidupan kita. Maka orang-orang akan digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati kita. Karena itu merupakan jalan berkat baginya. Dan orang-orang akan menghindari untuk mengutuk hidup kita. Karena apa? Mereka takut karena siapa kita. Dan olehmu semua etnis di muka bumi ini diberkati. Bahkan Abraham tidak pernah tahu siapa itu orang Afrika. Abraham tidak pernah tahu itu siapa orang China.
Abraham tidak pernah tahu siapa orang-orang dari suku-suku yang lain. Tapi dia ikut diberkati. Itu yang disebut dengan dampak global. Mari kita mulai, saudara. Mempelajari kehidupan Abraham ini supaya semua hal yang dia terima dari Elohim itu juga bisa menjadi berkat pribadi buat kita. Walaupun ada hal-hal yang tidak bisa kita terima, sama seperti Abraham terima, tapi kata kuncinya, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada juga bagian kita dari berkat yang diterima oleh Abraham dari Elohim. Ada bagian kita. Nah itu yang perlu kita kejar. Bagian kita. Jangan pernah mengabaikan ini. Coba lihat Ibrani pasal 11. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Pemain musik maju ke depan. Apa yang menjadi kuncinya buat kita? Poin yang kedua tadi itu janji pribadi. Tapi ada bagian kita di dalam janji pribadi itu. Poin yang pertama adalah proteksi. Ada bagian kita di dalam proteksi itu. Dan poin perintah itu maksud saya. Poin yang pertama. Dan poin yang ketiga adalah proteksi dan dampak global. Ada bagian kita dari proteksi dan dampak global itu. Berkat kita mungkin tidak pernah sama dengan apa yang diterima oleh Abraham. Tapi kita bisa mendapat berkat melalui Abraham. Itu yang kita pelajari. Bagaimana dia menjalani hidup. Bagaimana dia menjalani hubungannya dengan Elohim. Bagaimana dia percaya, bagaimana dia taat. Kata kuncinya seperti di dalam Ibrani tadi. Karena iman. Lihat ketika Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan Ishak. Mengorbankan Ishak. Yang menggerakkannya itu karena iman.